Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KBM Online hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4 tentang berbagai pekerjaan dan subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan belajar muatan IPA dan muatan IPS. Muatan IPA kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk muatan IPS, kita akan belajar tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi pada proses penjualan suatu barang. Yang pertama, kita akan belajar muatan IPA tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Jadi, teknologi itu sangat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Misalnya apa? Misalnya nelayan menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS. Apa itu GPS? GPS adalah Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Lalu, kita juga harus menjaga keseimbangan alam anak-anak, seperti para nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau dalam menangkap ikan itu tidak boleh. Karena apa? Karena dapat merusak terumbu karang dan ikan-ikan kecil ikut mati. Jadi dalam menangkap ikan di laut itu tidak boleh menggunakan bom ikan dan pukat harimau karena dapat merusak habitat, ekosistem, dan juga terumbu karang itu akan rusak anak-anak, dan ikan-ikan kecil yang seharusnya masih bisa hidup, masih bisa besar, itu akan ikut mati juga. Lalu agar keseimbangan alam tetap terjaga, maka nelayan harus memperhatikan hal-hal berikut. Apa saja? Yang pertama yaitu tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun saat menangkap ikan tentunya. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau seperti yang telah Ustazah Nia jelaskan, dan memperkirakan daur hidup ikan. Selanjutnya, itu ada 2 cara nelayan dalam menangkap ikan anak-anak, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan alat tradisional dan teknologi modern. Nah, ada perbandingannya. Jadi nanti kita akan melihat perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Nah, ini ada gambar tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern, tapi mereka juga memiliki persamaan anak-anak. Jadi yang di tengah ini adalah persamaan. Walaupun mereka memiliki perbedaan, tapi mereka tetap memiliki persamaan. Perbedaannya apa? Jika nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar, lalu menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Kalau nelayan modern itu apa? Menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Lalu persamaannya apa? Persamaannya yaitu sama-sama mereka mencari ikan dan sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Selanjutnya yaitu kita ke mapel IPA tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaat sumber daya alam perlu dilakukan secara tanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan sumber daya alam dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari seperti gambar berikut. Yaitu contoh pertama, itu ada apa? Menghemat air saat mencuci. Nah, jadi ketika kalian saat mencuci mobil, jika di gambar ini, itu juga harus dihemat. Jika sudah selesai atau tidak digunakan, itu keran dimatikan, jadi air tidak mengalir terus.
Lalu apa yang kedua? Yang kedua yaitu melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Nah, ini sangat kreatif sekali anak-anak. Jadi jika ada barang bekas bisa digunakan untuk pembuatan barang itu lebih baik nih, seperti tas, mungkin bisa juga sepatu dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menghemat saat menggunakan kertas. Nah, jadi kalian tidak boleh anak-anak membuang-buang kertas atau menyobek kertas lalu untuk dicoret-coret lalu dibuang, itu nggak boleh. Kita harus menghemat kertas. Selanjutnya di muatan IPS tentang jenis pekerjaan suatu kegiatan ekonomi. Itu ada produksi. Produksi itu apa? Yaitu produksi merupakan kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi kalau produksi itu membuat anak-anak atau menghasilkan. Katakan membuat meja, membuat kursi, membuat kue. Nah, itu namanya produksi. Lalu apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan manusia memakai, memanfaatkan barang atau mengurangi nilai guna barang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kita memakan gorengan, kita memakai baju. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Nah, apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya, ada kita menjual barang ke pasar. Setelah kita membuat misal kue, kita menjualnya ke pasar. Nah, kegiatan kita saat menjual itu namanya kegiatan distribusi. Atau kita menjualnya ke warung-warung, itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan distribusi. Jadi kalau distribusi itu menyalurkan barangnya, menyalurkan ke pasar, ke toko, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perhatikan skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Maaf, itu maksudnya pabrik teh ya anak-anak. Bisa dibuka anak-anak untuk ini, bisa dibuka buku Bupena halaman 28. Itu ada. Yang pertama, lihat gambar pertama. Itu adalah perkebunan teh. Nah, itu di situ ada kegiatan apa? Kegiatan produksi. Produksi yaitu yang dilakukan oleh petani teh. Itu nomor 1, itu bisa dikatakan sebagai kegiatan produksi. Lalu lihat ke gambar kedua, itu pabrik pengolahan teh. Nah, itu juga masih dikatakan sebagai produksi, kegiatan ekonominya. Dan itu dilakukan oleh buruh pabrik teh. Lalu gambar ketiga diperhatikan, ini ada gambar jalan dan juga mobil box. Itu produk teh didistribusikan ke pasar. Nah, ini termasuk kegiatan distribusi. Lalu keempat, ini teh dijual di pasar tradisional atau swalayan. Itu juga masih tahap distribusi. Lalu kelima, itu air teh diseduh dan siap untuk diminum. Itu adalah kegiatan konsumsi. Selanjutnya masih di mapel IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan. Dan di sini ada kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Nah, ini ada berapa tahap? Yaitu ada 5 tahap. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama yaitu tahapnya, anak-anak bisa dibuka ini di buku Bupena 4B halaman 40. Silakan dibuka halaman 40. Tahap pertama, tahap nomor 1, itu kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh siapa? Oleh petani. Hasilnya kangkung menjadi tumbuh subur dan siap untuk dipanen. Nah, lalu kita lanjut ke gambar nomor 2.
itu kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya kangkung yang sudah dipanen. Nah, ini kangkungnya dipanen ya anak-anak. Lalu kegiatan ketiga itu adalah kangkung siap untuk diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya kangkung sampai di tempat tujuan yaitu pasar. Nah, ini adalah contoh dari distribusi. Kalau ini tadi adalah produksi, ini juga produksi, lalu ini distribusi. Lalu yang keempat, apa itu? Setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Berarti ini masih tahap distribusi. Lalu kita ke gambar nomor 5, itu sudah ada yang mengkonsumsi atau kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi. Jadi nomor 1 dan 2 itu adalah kegiatan produksi, nomor 3 dan 4 adalah kegiatan distribusi, dan nomor 5 adalah kegiatan konsumsi. Nah, ini tadi adalah materi tematik pada hari ini, tema 4, subtema 2, muatan IPA dan juga IPS. Semoga penjelasan dari Ustazah Nia dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat mempermudah anak-anak dalam memahami materi tematik pada hari ini. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.